Assalamualaikum Pak Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali Pak Budiman bisa mampir ke tempat saya ini. Sama-sama, Gimana Pak. kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat berkat doa Pak Cip sekeluarga. Ya. Saya beserta anak istri saya sampai hari ini dan detik sekarang ini masih diberi kesehatan dan keberkahan. Mudah-mudahan Pak Cip serta keluarga, harapan saya juga sama. Amin, amin barokah. Amin. Alhamdulillah Iya, ya Pak. Allah. Baik, mohon untuk bisa perkenalkan diri kepada teman-teman kita yang di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dan perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya nama lengkap Pak Budiman alias Ki Jagaraga, yang beralamat di Desa Kedungde RT 1 RW 5 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Deket ya. Iya, Pak. Deket alun-alun Banyumas ya. Selatan sedikit, Pak. Alhamdulillah. Iya, Deket. dari rumah sakit ke barat. Ya, Oh, kurang iya, lebih setengah kilo lah masuk ke baratnya itu. Baik, ya. Dan yang lebih penting lagi, alhamdulillah kebetulan menurut orang-orang yang ada di sana dan teman-teman, saya itu dipercaya untuk memimpin atau yang punya gria terapi yang saya namai atau yang saya beri nama itu Asifah Center, Pak. Gitu. Dan Juga sebagai sekretariat PAP juga- 3I ya. Iya betul, Pak. Juga saya kebetulan sebagai sekretariat PAP 3I Korwil. Korwil wilayah Banyumas Timur Selatan, Pak. Membawai kurang lebih 6 kecamatan, Pak. Ya. Jadi saya sampaikan kepada pemirsa yang berada di mana saja, bisa istilahnya sharing atau semisalkan punya keluhan atau apa, insya Allah saya pribadi siap membantu atau membagi tips mengenai masalah kesehatan. Oh, itu ilmunya dapat dari mana, Pak? Oh iya, Pak, secara keilmuan sebetulnya saya itu dulu kata orang tua saya, masalahnya saya kan nggak tahu, Pak. Itu pernah saya tanyakan, tiba-tiba kan suatu ketika saya kan tuh bisa memijat dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah dikenal. Nah, begitu saya pikir-pikir lama itu saya bingung sendiri, Pak. Kok saya jadi bisa menjadi seorang pemijat atau dengan bahasa yang lebih inteleknya itu sebagai terapis. Nah, sehingga saya tanyakan sama orang tua saya, konon saya itu turunan, Pak, dari buyut saya dulu itu. Faktor keturunan ya. Iya. Di samping faktor keturunan, saya juga pernah mengikuti pelatihan, Pak, di lembaga pelatihan yang pada waktu itu tahun, kalau nggak salah itu mulai tahun 2014, Pak, 2013-14 itu loh, di 2013. LKP Cakrawala, Oh, iya. Kalibagor. Yang pada waktu itu Pak Cip yang sebagai tutor saya itu loh. Terus sekarang berarti sudah praktek ya di rumah ya. Alhamdulillah, Pak. Itu Iya. yang sering datang atau yang sering diterapi itu kebanyakan kasus apa aja tuh? Oh iya, Pak. Dari sekian klien itu alhamdulillah yang sering saya tangani itu mengenai masalah, terutama itu masalah kasus kena stroke, dan yang yang lebih sering lagi itu nun sewu, Pak. Itu ada keluhan Pak Sutri, Pak. Yang saya maksud hubungan suami istri, Pak. Dengan kata lain, banyak orang yang katanya lemah syahwat lah, dalam arti kata kalau pas lagi Pak Sutri ada hubungan kurang ini, Pak, apa istilahnya, kurang puas gitu loh. Masya Allah. Iya. Spesial ya gitu ya. Ya, bukan spesial, Pak. Tapi secara kebetulan dari sekian banyak orang-orang yang istrinya punya keluhan itu, sehingga saya menekuni dan mengamati serta istilahnya
ya bukan menjiwai sih, bukan Pak, cuma istilahnya secara kebetulan saja saya jadi paham Pak. Ya harus diperdalam. Iya itu. Mau nggak mau bidang itu jadi khusus ya. Mudah-mudahan Pak nanti Pak. Boleh diceritakan sedikit tentang masalah pengalaman ini? Insya Allah Pak. Ilmunya Iya, ya, insya Allah. tentang Pak Sutri ya. Iya Silahkan. Pak, tentang Mas Sutri. Ya pemirsa yang berada di mana saja, kali ini Ijagaraga atau saya dengan Budiman akan berbagi pengalaman atau berbagi tips mengenai masalah kesehatan, mengenai hubungan Pak Sutri. Memang pada dasarnya banyak kaum Adam atau kaum pria yang usianya itu sekitar 40 tahun ke atas itu banyak mengalami gangguan pada, mohon maaf, pada alat kelaminnya, dalam arti kata lemah syahwat. Tapi sebetulnya lemah syahwat itu bisa diobati atau istilahnya diterapi lah ya. Terapi lah itu. Cuma kita harus tahu sebelum kita menterapi atau sebelum diobati itu kita harus tahu permasalahannya. Nah di sini saya sebagai terapis atau Ijagaraga mau berbagi pengalaman atau berbagi tips sebelum kita berobat atau sebelum kita diterapi, harus tahu permasalahannya. Banyak masalahnya, orang datang minta diterapi, udah diobati, ternyata hasilnya tidak maksimal, sehingga yang sering disalahkan itu pengobatnya atau terapisnya. Padahal itu bukan kesalahan pengobat atau obatnya, bukan, tapi dari si klien itu sendiri yang belum memahami penyebabnya. Nah di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu biasanya orang mengalami lemah syahwat itu disebabkan karena dari hati atau pikiran. Terus yang kedua itu biasanya disebabkan dari masalah hal makanan. Yang ketiga itu disebabkan karena dari istilahnya dari lingkungan. Nah yang pertama saya sampaikan itu, semisalkan mohon maaf bagi kaum pria yang istilahnya mempunyai keluhan lemah syahwat atau dalam hubungan pasutrinya itu kurang puas atau tidak maksimal, maka sebelum berobat atau sebelum terapi coba koreksi diri dulu sebelum ke sana. Nah, nanti kalau memang ketiga hal tersebut istilahnya kok ternyata oke, tidak ada masalah gitu, baru kita pergi ke dokter atau medis atau mungkin juga ke terapis. Masalahnya apa? Kalau sebelum kita tahu permasalahan pada diri kita berobat, ya nggak cuma masalah keluhan lemah syahwat, tapi untuk semua jenis penyakit yang ada pada diri kita, kalau kita belum paham penyebabnya, insya Allah untuk sembuh itu agak lama, boleh dibilang susah gitu loh. Tapi kalau kita tahu istilahnya penyebabnya atau yang bikin kita sakit itu, kita sebelum pergi ke dokter atau ke pengobat itu udah tahu, insya Allah itu untuk tingkat kesembuhan lebih cepat Pak gitu Pak. Itu yang pertama, biasanya orang kan nggak menyadari mau hubungan dengan sang istri atau pasangannya, padahal dia lagi konflik Pak gitu loh, istilahnya lagi nggak mood lagi nggak mood. Otomatis Pak itu mempengaruhi jiwanya Pak, walaupun Pak, walaupun pasangannya udah siap, walaupun udah ini, tapi hati lagi nggak mood, otomatis kan libido itu menurun Pak gitu loh. Yang itu yang pertama. Nah terus yang kedua dari hal makanan Pak, mohon maaf Pak, orang yang biasanya itu makannya dengan yang biasanya makannya dengan tahu tempe atau mungkin dengan nasi sama garam tok, itu berbeda dibandingkan orang yang makannya itu dengan penuh gizi atau mencukup nutrisinya itu cukup Pak. Gitu ya. Iya Pak. Contoh misal kayak gini loh Pak, orang yang sehari-harinya itu makannya itu memenuhi 4 sehat 5 sempurna lah. Tidak harus yang mahal Pak, tidak harus yang mahal. Yang saya maksud oke lah, usahakan, saya sarankan untuk semua kaum pria itu paling tidak dalam sehari-hari itu harus mengonsumsi sayuran Pak. Nah yang saya maksud di sini sayuran yang bisa menunjang untuk
peningkatan libido Pak, betul loh Pak. Seimbang gizi. Seimbang gizi Pak, atau nutrisi. Contohnya itu kalau untuk meningkatkan libido bisa dibantu dengan diperbanyak mengonsumsi toge Pak, atau kecambah hijau kalau bahasa orang Jawanya kayak gitu Pak. Toge. Iya, jambah hijau Pak. Kecambah hijau. Iya, kalau sayurannya mohon maaf, kalau buahnya itu bisa diperbanyak, kalau bisa loh Pak, kalau bisa itu setiap harinya itu jangan sampai telat mengonsumsi anggur Pak. Itu bagus banget Pak untuk membantu libido kita agar nanti pada suatu hubungan dengan istri itu akan wah gitu loh Pak. Anggur merah apa anggur hijau? Yang saya maksudin di sini anggur yang itu Pak, yang ungu Pak, anggur biasa Pak. Oh yang biasa. Okay. Iya, anggur lokal itu yang ungu itu loh. Ya. Terus disertai olahraga yang cukup, istirahat yang cukup juga, dan jangan lupa itu kita memohon kepada Allah agar apa yang kita inginkan itu bisa dikabulkan Pak, itu loh. Itu dari makanan Pak. Ya. Terus ada lagi? Yang ketiga itu dari lingkungan Pak. Lingkungan. Iya, yang saya maksud bukan lingkungan luar rumah Pak, lingkungan di dalam kamar Pak, yang saya maksud itu. Oh iya. Ya, yang pertama itu mengenai masalah cahaya atau sinar juga berpengaruh Pak. Terus kenyamanan dalam suasana mau hubungan itu juga berpengaruh Pak. Yang saya maksud seperti ini Pak, jangan sampai kita mau melakukan dengan istri atau hubungan intim dengan istri itu cahaya terlalu terang, itu juga mengurangi Pak, istilahnya kenikmatan. Nah, iya. Terus usahakan kalau bisa itu penerangan agak redup dan warnanya itu hijau Pak. Oh gitu. Iya. Warna hijau. Kenapa kok warna hijau, enggak warna yang lain atau warna merah atau kuning? Biru gitu. Biru itu. Karena warna hijau itu dalam ilmu kesehatan yang pernah saya baca dari artikel dan saya tanyakan kepada dokter, itu memang berpengaruh Pak. Yang pasti warna hijau itu akan di samping meningkatkan libido kita juga akan membantu energi Pak. Itu. Terus dari kenyamanan Pak, dari kenyamanan jangan sampai pada waktu mau melakukan hubungan itu terlalu bising Pak, sehingga mengganggu konsentrasi. Nah, terus di samping itu juga dalam kamar itu jangan terlalu banyak dipasang gambar-gambar apa itu namanya yang foto orang lain Pak. Yang saya maksud seperti artis itu jangan sampai Pak, sehingga nanti menimbulkan khayalan ke sana sehingga kita nggak fokus Pak, sama istri nggak fokus. Nah, itu loh. Jadi intinya yang saya himbau pada pemirsa yang berada di mana saja, semisalkan punya keluhan lemah syahwat, sebelum kita berobat terlebih dulu coba koreksi diri sendiri. Apakah saya dulu itu pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Dalam arti kata mungkin mohon maaf, biasanya kalau kaum remaja atau istilahnya yang belum yang belum menikah itu kan kadang-kala ada yang sering melakukan onani Pak, itu juga berpengaruh Pak nantinya itu loh. Iya, merusak jaringan sel tubuh. Tapi semisalkan semuanya udah oke semua, waktu muda nggak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu tadi yang saya sampaikan. Terus masalah makan oke, masalah olahraga dan istirahat juga oke. Terus masalah lingkungan dalam kamar juga oke. Kok ternyata mengalami lemah syahwat, nah itu baru kita pergi ke medis atau dokter ataupun ke pengobat. Nah, dan insya Allah saya pribadi juga siap membantu mengatasinya itu untuk hal tersebut Pak. Siap. Nah ini apakah juga menerima layanan home visit atau hanya praktek di rumah gitu? Insya Allah Pak, kalau saya itu di samping praktek di tempat saya sendiri di Asifa Center, saya juga insya Allah siap membantu melayani, kalau bahasa saya itu panggilan Pak, itu loh. Biar lebih keren jangan panggilan, atau home visit atau kunjungan perawatan di rumah gitu. Ya kan istilah bahasa gedung gedenya Pak. Oh gedung gede. Iya Pak, itu loh. Oke, alam prakteknya di gedung cuma gede. Kalau home visit saya itu khusus di siang hari Pak, mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore Pak. Selebihnya itu bukan saya menyombongkan diri, itu memang selebihnya itu saya buka praktek mulai dari jam habis baca maghrib sampai selesai Pak. Jadi saya nggak bisa
istilahnya misalnya ada orang yang mengundang di malam hari nggak mungkin saya datangi Pak gitu. Oh iya. Nah, kalau mengenai masalah alamat praktek tadi di depan udah saya sampaikan. Itu alamat saya itu Desa Kedungede, RT 1 RW 5, Gerumbul Mundu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Pak. Mungkin sekali, Pak. Insya Allah. Iya. Ya, Atau mungkin misalnya via HP, iya. itu ada Pak nomor, mohon ditulis 085 265 866685 itu Pak. Ya, terima kasih. Baik para pemirsa, ini dia sekelumit tentang Pak Budiman ya, Ki Jagaraga. Ya benar-benar jaga raga ya. Iya Pak. Orang yang sakit dijaga raganya supaya tetap sehat. Iya betul Pak. Insya Allah semoga barokah ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Semoga Pak juga seperti itu Pak. Amin amin. Ya, monggo sampaikan salam ke Ya, pemirsa. terima kasih kepada pemirsa yang telah apa istilahnya sempat membuka tips saya. Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan keberkahan, dan saya sampaikan selalu supaya disebarluaskan tips ini kepada pemirsa yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan menjadi acuan sedikitlah sekelumit ilmu acuan tentang pasutri untuk para penyehat tradisional yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.